yang bakalan nemenin kalian mandu acara podcastnya Soka ya. Nah hari ini kita kedatangan 2 orang tamu spesial. Teman saya juga masih di SDN 035 Soka tentu. Ada siapa aja? Kita kenalan. Ayo. Oke, perkenalkan semuanya. Saya Rifa Rihadata Aishi, biasa dikenal sama Bu Rifa. Di Soka ini jadi wali kelas 2R. Oke, terus ada siapa nih? Oke, perkenalkan saya Muhammad Ihsan Anadia, biasa dipanggil Ihsan atau Pak Ihsan. Sekarang ngajar di Soka di kelas 2D. Oke, berarti kalian satu rombel ya di kelas 2. Nah, kenapa saya ingin dan tertarik mendatangkan kalian di podcastnya Soka? Itu dengar-dengar kalian memiliki komunitas atau program yang di luar formal nih, kegiatan formal selain mengajar di Soka. Boleh tahu nggak ada apa sih dan kegiatannya seperti apa? Betul banget Bu Sari, jadi kita itu bergerak di pendidikan non formal atau ada komunitas namanya Rumah Belajar Gartala gitu. Di Rumah Belajar Gartala ini secara garis besarnya itu tempat belajar dan mengajar untuk anak-anak yang sebenarnya kalau dibilang kurang mampu mungkin memang, tapi untuk siapapun. Jadi ini untuk siapapun, jadi boleh belajar di sana dan untuk siapapun boleh datang ke sana untuk mengajar. Belajar ya, untuk belajar. Belajar dan mengajar. Oh iya boleh. Oke. Nah, apa sih yang melatar belakangi kalian untuk mendirikan Rumah Belajar Gartala ini nih? Oke. Sebenarnya dari keresahan sih gitu besar waktu itu. Emang di tahun 2021, tepatnya itu ketika COVID lagi naik-naiknya, waktu itu Rifa yang memang latar belakangnya dari PGSD gitu, harus terjun ke lapangan atau ke sekolah-sekolah. Tapi sekolah-sekolah kan semuanya di PJJ kan gitu. Mungkin namanya dulu apa ya, bukan PJJ? Dari ya udah belajar dari rumah. Itu tuh bikin kita bingung sebagai mahasiswa pendidikan gitu, kemana nih mencari anak atau kemana nih mencari pengalaman itu gitu. Udah sampai sana, ada lagi keresahan lain di mana tetangga-tetangga bahkan adik sendiri kesulitan gitu belajar di rumah karena beda ya apa yang disampaikan oleh orang tua dan guru, mungkin nggak ruhnya suka nggak dapat aja ya gitu. Betul. Jadi ada hal yang bikin itu ketemu nih, kayaknya ada masalah yang bertemu di mana ada orang tua yang kesulitan mengajar, baik itu memang dari segi waktunya mereka tidak bisa, dari mungkin pengalamannya juga yang kurang ya dari sana lah. Nah di sisi lain ada teman-teman mahasiswa yang mau mengajar gitu, ada teman-teman mahasiswa yang butuh pengalaman mengajar dan bertemu anak-anak. Jadi di sana lah ada rumah juga nih kosong, di Sarijadi tempatnya. Oke, bangunan ada, kemauan ada, SDM ada, yang mau belajarnya ada, mulai dulu aja. Oh, jadi diawali dari pandemi, lalu ada bakat-bakat yang sudah bisa diajukan untuk memberikan pembelajaran, tinggal dicarilah peserta didiknya gitu ya, maksudnya gitu. Oh, luar biasa banget. Nah, untuk pengalaman yang menarik nih selama mendirikan atau bersama teman-teman ya, Pak Ihsan, ada nggak? Kalau pengalaman menarik, saya waktu itu sebagai volunteer gitu ya, kan ikut mengajar. Pernah satu hari gitu saya datang, terus di sana tuh ada anak-anak dari rumah rongsok gitu ya, ikut belajar ke sana, ikut belajar di Gartala. Dari daerah mana? Di daerah situ juga, dari situ juga. Ya, jadi di belakangnya tuh Bu kayak ada. Nah, sebenarnya kan saya orang sana gitu, orang Sarijadi, rumah di situ. Terus aku yang merasa bingung waktu itu lagi diem aja gitu. Ceritanya lagi diem aja, lagi habis beres pengajaran, tiba-tiba ada anak-anak yang mohon maaf mungkin pemulung, bisa dikenalnya gitu ya, sebenarnya datang kayak teh ada kardus bekas enggak gitu. Oh, dari pertanyaan gitu ya. Pertanyaan gitu. Kita lagi diem aja gitu di depan rumahnya, lagi ngobrol-ngobrol. Terus mereka ditanya gitu, kamu sekolah atau enggak gitu lah ya, sama kita ditanya. Terus banyak cerita juga dari anak-anaknya, kita sempat sekolah tapi dibully gitu.
kayak yang kita sempat sekolah tapi kemarin sakit-sakitan, ya mungkin karena apa ya, lingkungan yang kurang sehat mungkin ya Bu ya. Iya. Jadi berangkat dari sana, terus memang di rumah belajar kita tuh ada gambar besar di temboknya karena ada mural. Mereka tuh bertanya, ini tuh TK ya? Jadi mereka tuh taunya sekolah tuh apa ya, TK aja namanya gitu, ini TK ya? Kayak gitu. Iya, ini sekolah gitu, maksudnya ini rumah belajar, kalau mau belajar boleh datang gitu. Terus akhirnya dari situ mereka mulai datang dan mungkin nyampelah ke cerita Faisal. Dilanjut Faisal? Oke, dilanjut ya. Karena kan sebelumnya yang saya tahu siswa di situ tuh cuma ya paling tetangga daerah situ yang apa ya, yang pengen belajar langsung gitu, nggak cuma online aja gitu. Tiba-tiba saya datang ke situ, ada anak-anak tadi yang dari rumah rongsok, kok untuk ya mah kayak beda gitu penampilannya, ini kenapa? Ada yang dari luar ya, ada yang baru lagi ya. Ya ternyata dikasih penjelasan juga sama Bu Rifa sama teman-teman yang lain. Ya memang ini ada kita mengajak anak-anak dari rumah rongsok yang di sana di belakang gitu buat ikutan belajar ke sini. Menariknya tuh apa ya, yang biasanya kita mengajar anak-anak dengan keadaan siap gitu, yang biasanya mau ada belajar fasilitasnya ya, gitu ya. yang mau belajar tuh rapi-rapi dulu, bersih-bersih dulu, tapi ternyata saya datang ke situ ternyata ada gitu anak yang nggak peduli tentang penampilan, nggak terlalu memikirkan itu, tapi dia mau belajar gitu, mau belajar ikut ke Gartala. Ternyata ada gitu yang kayak gini ya. Alhamdulillah gitu, senang dia mau ikut belajar, dan kita juga senang gitu Gartala menerima lah semuanya yang mau ikut belajar di Gartala, siapapun itu, nggak memandang dia dari mana, dia siapa, asal dia mau belajar ya. Latar belakangnya tidak terlalu berpengaruh, yang penting niat anak untuk belajarnya ya. Dan ya itulah cukup senang juga gitu, karena ada pengalaman baru untuk mengajar anak-anak dari rumah rongsok itu. Jadi kalau misalnya boleh ditarik benang merahnya nih ya, tujuan dan kira-kira apa nih manfaatnya rumah Gartala ini untuk sekelilingnya gitu, kira-kira apa tuh? Oke, jadi sebenarnya gini, ada tagline kemarin itu mengentaskan kemiskinan lewat pendidikan. Nah sebenarnya itu kalau didengar-dengar sih kayak lumrah banget nih si tagline ini, tapi kemiskinan di sini bukan kemiskinan materi ya, tapi kemiskinan dari pola pikir, kemiskinan dari apa yang disadari. Jadi Gartala ini muncul ingin memberi manfaat. Ayo loh, belajar tuh atau pendidikan tuh penting banget untuk baik itu untuk 1 jam ke depan, 2 jam ke depan, bahkan esok atau lusa atau seterusnya gitu. Jadi ayolah kita sama-sama belajar, sama-sama sekolah, sama-sama berpendidikan. Sebenarnya manfaatnya ke sana, dan ya bukan hanya secara formal gitu ya, karena mungkin di sekolah sudah diterapkan, pun juga ada anak-anak yang sekolah reguler, secara regulernya udah dapat juga masukan-masukan dari grupnya di sekolah ataupun orang tuanya, tapi kita ingin manfaat yang beda, kayak sosialnya itu harus dapat. Bagaimana tadi misalkan ada anak-anak dari rumah rongsok atau anak pemulung tadi, gimana apakah teman-temannya yang sekolah ini bisa bersosialisasi, apakah bisa menerima, dan anak-anak ini pun yang bisa dikatakan kurang dari segi ini, apakah mereka bisa mengikuti dan lebih percaya diri kan? gitu. Percaya diri seperti itu. Luar biasa. Kalian tuh ada berapa orang yang tepatnya di sana? Kalau pengurus itu kurang lebih sekarang 25 orang. Oh, sudah banyak ya. Volunteernya 20 orang. Jadi terbagi 2 itu. Luar biasa. Nah, tujuan ke depan capaiannya tuh apa sih? Tujuan ke depannya mungkin bisa memperluas sayap-sayap ini. Iya. Gitu, jadi ingin kalau bisa hal-hal yang seperti ini atau kegiatan-kegiatan seperti ini bisa lebih memperluas lagi cakupannya gitu ya Bu. Apalagi kan kita banyak kerjasama juga, baik itu sama himpunan-himpunan mahasiswa, juga dari kantor-kantor. Biasanya kan ada fundraising dan lain-lain yang memang membutuhkan
ya ada acara gitu kan biasanya. Ikut sertakan. Iya, kami diikutsertakan. Pun juga menjadi dokumenter untuk liputan-liputan Bandung yang itu juga udah pernah ada. Jadi mungkin bisa memperluas lagi aja gitu, dan yang manfaatnya bisa sampai bukan hanya di sekitar Sarijadi tapi Ya cakupannya lebih luas ya. Bahkan mungkin sejauh. Iya, ya saya juga sangat berharap kegiatan atau komunitas seperti itu tidak hanya ada di lingkungan terdekat saya ya. Kebetulan kan kalian mengajar di SDN 035 Soka. Semoga di luar sana juga ada yang memiliki keinginan untuk mencerdaskan anak bangsa yang apa ya, secara sukarela tanpa dibayar kan sebenarnya kalian ya luar biasa. Jadi, makanya buat siapapun yang ada di luar sana, dukung kegiatan seperti ini karena pendidikan itu tidak hanya harus melulu di dalam kelas ya, di luar kelas pun itu bisa terjadi. Wah ternyata luar biasa banget ya apa yang udah kalian lakukan, dan semoga apa yang kalian bangun juga bisa dilihat dan diperhatikan oleh pemangku kebijakan. Saya sih harapannya begitu ya. Nah, ada pesan nggak atau harapan yang ajakan lah ya buat teman-teman kita gimana? Oke, buat teman-teman orang tua semuanya yang ingin ikut berkontribusi gitu dalam mensukseskan Rumah Belajar Gartawa dan ikut berkontribusi dalam memajukan pendidikan Indonesia mungkin ya, bisa ikut mengikuti informasinya di Instagram kami Rubel Gartala. Nanti di sana bakal ada banyak informasi untuk yang ikut, yang mau donasi atau yang mau mengetahui apa aja kegiatannya, mungkin bisa langsung aja dikepoin di sana di Instagram. Iya, oke itu. Jadi kalau masih penasaran apa sih, bagaimana sih, ngapain aja sih, boleh langsung follow akun Instagramnya @rubel. Ya bisa DM, di situ juga di link bio ada kontak dan sebagainya ya. Nah, jadi buat para penyimak dan pengikut podcast Soka siang hari ini, apapun yang kalian lakukan, semoga bermanfaat dan selalu bermanfaat untuk orang lain. Seperti halnya Ibu Rifa dan Pak Isan ini, luar biasa kan mereka, dan mereka bagian dari SDN 035 Soka tentunya. Oke, sekian, terima kasih banyak atas kedatangannya dan informasi. Semoga apa yang kalian lakukan terus diberkahi sama Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.